Amin. Puji Tuhan ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bersyukur pada malam ini ya bisa sama-sama kembali membahas firman. Jadi firman ini juga menjadi kekuatan bagi kita, menjadi terang bagi kita ya. Jadi kita telah melihat dari ayat-ayat sebelumnya ya, pembacaan kita malam ini ayat 19 sampai 42 atau hari ini, porsi hari ini. Ya, semoga juga boleh kembali menerangi kita. Oke. Karena itu mari kita berdoa terlebih dulu ya sebelum kita mulai. Tuhan, terima kasih karena kasih karunia, kesehatan, dan berkat sejati di Kau telah berikan, yaitu diri-Mu sendiri. Tuhan, berkatilah juga bagaimana kami sebagai orang-orang yang telah tertebus, orang Kristen, bisa melihat, juga menyadari pentingnya bagaimana Engkau terus mengisi kami dari hari ke hari. Tuhan, rahmati juga teman-teman yang tidak bisa hadir, agar Engkau boleh menjadi satu dorongan bagi kami semua untuk lebih mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, jadi teman-teman sekalian, ya kita kembali menyadari satu perkara, yaitu banyak hal pasti menentang Yesus. Ya, hari ini pun dunia menentang Yesus. Ya, kita percaya Tuhan, kita mau lebih sering beribadah, ya si iblis ada saja menggunakan berbagai macam cara untuk menjauhkan kita dari Allah. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi pada malam ini ya kembali kita juga bersyukur ada firman dari ayat 19 sampai 42 dari Yohanes 10, semoga kembali menguatkan kita semua. Oke. Jadi di sini kita lihat ya ayat sebelumnya bagaimana dibilang ayat 10 ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah. Padahal Tuhan sudah berkata demikian. Hari ini kita sudah belum punya Dia sebagai hidup kita. Kita sudah belum mempunyai Dia dengan berlimpah-limpah. Teman-teman sekalian harus hati-hati karena situasi dunia hari ini begitu menarik kita. Ya, entah itu pergaulan, ya, entah itu sosial media, entah itu teknologi, pasti iblis dengan berbagai macam cara membuat kita tidak bisa mendekat pada Allah. Ya. Jadi ayat 19 juga kita lihat ya, timbul pertentangan di antara orang yang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa masih mendengarkan dia? Nah, jadi benar-benar Tuhan ini seperti dihina, dilecehkan, ya direndahkan. Tapi Tuhan ya terus saja berbicara. Tuhan terus memberitakan kabar sukacita. Nah, hari ini sampai kita boleh mendengar kabar sukacita karena Tuhan juga tidak berhenti. Dia terus berbicara melalui para nabi, ya, bahkan para orang-orang utusannya. Ya. Hari ini mungkin orang tua kita, kakak-kakak gembala kita. Ya, jangan sampai kita sudah merasa, oh aku sudah Kristen, oh aku sudah tahu, aku sudah paham. Tapi ternyata kita buta. Aku juga sebelum ya memasuki usia-usia yang sekarang, ya dulu juga bandal, ya nakal ya, sehingga banyak perkataan Tuhan itu sia-sia. Tapi hari ini aku mau menebusnya, ya. Aku mau bisa sama seperti apa yang Allah katakan, yaitu benar-benar Allah itu adalah Allah yang menghidupkan. Ya. Jadi kita terus baca sampai ayat 42 nanti, boleh terus teman-teman juga perhatikan kata-kata penting ya. Nah di sini 25 ya dikatakan apa? Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Actually ya Tuhan telah memberikan dirinya, memberikan keterangan tentang bagaimana manusia harus hidup. Tapi kenapa terus-menerus manusia tidak memiliki hati yang percaya atau bahkan tidak memiliki kedamaian untuk percaya? Teman-teman di ayat yang berikut-berikutnya ya 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. That's glad tiding ya, dia adalah berita yang baik bahwa Tuhan telah memberikan hidup yang kekal kepada kita hari ini. Dan kita tidak akan binasa. Ya. Tapi sekali lagi ini perlu kerjasama kita. Ya. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tidak hanya sekedar KTP kita Kristen. Tidak hanya sekedar kita memiliki, oh ya, pandangan bahwa aku harus ini ya hidup ya tiap minggu ibadah. Enggak. Tapi justru tiap hari
kita harus datang padanya, bahkan tiap saat kalau bisa, ya. Sehingga apa? Sehingga benar-benar Allah memiliki kesempatan untuk bisa menyalurkan dirinya, ya. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin. Nah, lalu berikutnya, ya, 29:30, ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. That's a very very important thing, ya. Aku dan Bapa adalah satu. Dan kita hari ini telah menjadi milik Kristus, maka kita menjadi satu dengan Bapa. Bahagia nggak? Bahagia harus. Ya, jadi moga ya terus-menerus kita juga bisa melihat memang kondisi orang muda hari ini, ya. Banyak hal harus dikejar, banyak hal ya yang dituntut, ya. Tapi sekali lagi semoga Tuhan menguatkan kita. Nah, lalu ayat-ayat berikutnya juga 31-39, ya. Bagaimana Tuhan kembali lagi dianiaya oleh agama. Agama memang baik, tapi agama belum tentu membawa kita kepada keselamatan. Ya. Jadi dikatakan di sini ayat 34, ya, kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah ilah. Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Karena masihkah kamu berkata kepada dia dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah. Nah, jadi benar-benar ya seperti Tuhan ini ya tidak dipercaya gitu. Padahal dia datang, dia memberitakan kabar sukacita di bait Allah, dia mengajar, dia menyembuhkan. Tapi yang pada saat itu saja Tuhan ditolak, bagaimana hari ini? Ya dia tidak ada di kasat mata, tapi dia di dalam kita. Maukah kita bekerja sama dengan dia? Ya. Nah, jadi betul-betul di sini ada satu perkataan yang penting, ya, di ayat 38. Jika aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi seperti Tuhan tuh memberi satu konsekuensi, ya. Maksudnya, kalau kamu nggak mau ya percaya sama aku, ya percayalah sama pekerjaan yang telah aku kerjakan gitu. Sampai Tuhan berkata sedemikian, artinya apa? Dia begitu damba manusia diselamatkan, tapi manusia ini kabur. Yang manusia ini ya pandangannya nggak jelas gitu, ya. Hari ini kita yang sudah jelas, yang mengenal kitab suci, marilah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Karena waktu nggak banyak, ya, Tuhan segera datang, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Oke, lalu ayat 40, ya. Ini teman-teman juga kalau masih ada bingung boleh tanya, ya, di grup. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu dia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. That's it, ya. Penyingkiran hayat atas agama dan kedudukan baru hayat. Artinya apa? Tuhan ada di atas agama. Ya, artinya apa? Yesus benar-benar lebih daripada tanda kutip agama. Kenapa? Karena memang agama mengajarkan untuk tidak berbohong, agama mengajarkan untuk berbuat baik. Tapi Yesus sendiri adalah jalan keselamatan itu. Kalau orang bisa berbuat baik, orang tidak berbohong, that's good. Tapi belum ada keselamatan kekal. Ya. Jadi sama seperti dalam Yohanes pasal 3, ya. Bagaimana kalau kita tidak menerimanya dengan air dan roh, maka kita tidak bisa melihat dalam kerajaan Allah. Teman-teman sekalian, ayat 42 sangat baik. Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Puji Tuhan. Hari ini kita berbagian nggak dalam banyak orang ini? Atau malah kita berbagian jadi yang satunya lagi. Jangan sampai demikian. Oke, semoga Tuhan menguatkan kita, ya, dari masa kuliah, ya, remaja, pemuda kita, apapun yang kita alami, kita hadapi ke depan, ya, Tuhan telah memberikan porsinya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk datang padanya. Nah, memang Tuhanlah yang betul, yang harus kita tuju, Tuhan yang harus kita kasihi, dan memang Dia layak untuk menerima itu semua. Jadi moga kita sama-sama boleh dikuatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman. Menghormati teman-teman sekalian yang tidak bisa hadir.
Semoga Engkau juga menguduskan, memulihkan kondisi kami, kesehatan, keluarga demi keluarga. Tuhan, semoga Engkau terus merahmati setiap kami, Tuhan, melalui pembacaan Alkitab setiap hari, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan, Engkau mendapatkan tumpuan dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa, sungguh rahmatilah, agar firman demi firman boleh kembali menguatkan. Dalam nama-Mu yang kudus, agung dan mulia, kami berdoa. Amin.